Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan yang pertama Dian Haniatur Rahmah, yang kedua Nasihatul Hikmah, yang ketiga Nurul Azizatul Maufiroh akan memaparkan penjelasan tentang bimbingan dan konseling bagi anak ABK. Untuk yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki penyimpangan terhadap kelainan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, sehingga mereka memerlukan pendidikan yang khusus, yang sesuai dengan kelainan atau ketunaan mereka. Untuk macam-macam anak ABK, yang pertama ialah tunanetra, yang kedua tunarungu, ketiga tunadaksa, keempat tunalaras, dan yang terakhir tunagrahita. Baik, kita jelaskan satu persatu. Untuk kelainan tunanetra ialah seseorang yang mengalami kelainan pada penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Dikatakan tunanetra apabila ketajaman penglihatannya kurang dari 6/21, yang artinya berdasarkan tes seseorang hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter, yang oleh seseorang yang awas atau normal dapat dibaca pada jarak 21 meter. Pada anak yang memiliki kebutuhan khusus pada tunanetra, nantinya akan mengalami permasalahan seperti pengontrolan emosi, sosial, aktivitas sehari-hari. Untuk ukuran seseorang anak, seringkali ABK tunanetra merasa ketakutan atau susah berinteraksi karena trauma terhadap perlakuan atau pengalaman yang tidak mengenakan. Oleh karena itu, seorang konselor atau pelaku yang berhubungan dengan ABK ini membantu memberikan sebuah pelayanan untuk arahan, bimbingan, pendamping, serta pendidikan yang layak. Untuk yang kedua ialah kelainan tunarungu. Tunarungu ialah seseorang yang mengalami kelainan pada pendengaran, yang mana ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar oleh orang normal. Tunarungu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebab prenatal, ialah sebab prakelahiran atau masih dalam kandungan. Biasanya dikarenakan radiasi, benturan, atau yang lainnya. Yang kedua, sebab neonatal, yaitu saat lahir. Biasanya dikarenakan proses kelahirannya, entah karena proses kelahiran yang lama atau yang lainnya. Yang ketiga, sebab postnatal atau pasca kelahiran. Biasanya dikarenakan karena kecelakaan atau yang lainnya. Untuk sebab prenatal atau penderita tunarungu sejak bawaan lahir akan susah untuk berbicara karena ia mengalami kesulitan dalam mendengar kata-kata atau ekspresi dalam mengungkapkan kalimat, sehingga hasilnya ialah tunawicara atau tidak dapat berbicara. Namun di sisi lain, tunawicara juga disebabkan faktor genetik, keracunan makanan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ialah tunadaksa. Tunadaksa ialah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya, disebabkan oleh luka, penyakit, atau pertumbuhan tidak sempurna, sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan khusus. Selanjutnya ialah tunalaras. Tunalaras ialah anak yang memiliki kesulitan dan hambatan dalam mengontrol emosi dan sosial. Ada dua jenis tunalaras, yaitu yang pertama, tunalaras sosial. Dapat diartikan anak yang tidak dapat menyesuaikan diri secara sosial, di mana mereka kerap kali melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ialah tunalaras emosi, di mana anak yang mengalami gangguan emosi seperti terlalu penakut, pemalu, dan minder yang berlebihan. Biasanya anak yang dalam keadaan tunalaras sosial adalah anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua. Untuk itu, anak dalam keadaan tunalaras memerlukan perhatian khusus oleh orang tua, guru, keluarga, dan orang dewasa di sekitarnya.
Karena apabila tidak ada tindak lanjut dari dini, akan menjadikan anak yang bermasalah hingga dewasa. Selanjutnya, kita terangkan tentang tunagrahita. Tunagrahita ialah anak yang mengalami keterbatasan kecerdasan yang mana rata-rata IQ-nya di bawah 70. Pada dasarnya, anak tunagrahita dikenali memiliki keterbatasan dalam dua hal, yaitu yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau IQ, yang mana kemampuan belajar, membuat keputusan, menemukan alasan, dan memecahkan persoalan adalah keterbatasannya. Yang kedua, keterbatasan dalam beradaptasi, seperti kesulitan berkomunikasi, menjaga diri, dan berinteraksi. Untuk layanan bimbingan dan anak ABK, ada dua jenis layanan, yaitu jenis pelayanan konseling dan model pelayanan. Jenis pelayanan konseling sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, layanan bimbingan akademis, yang mana pemberian layanan yang membimbing anak dalam hal yang berbau akademik. Layanan ini dapat berupa sekolah SLB, sekolah anak autis, kursus singkat, les privat untuk membantu proses pembelajaran dan pengembangan intelijensi dan aktivitas akademik lainnya. Yang kedua atau yang selanjutnya ialah layanan bimbingan sosial pribadi, di mana bimbingan ini melatih bagaimana anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Untuk yang selanjutnya ialah layanan bimbingan karir, yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, yang mana klien atau konseli diminta untuk mengembangkan dan menyelesaikan masalah karir, seperti pemahaman terhadap tugas-tugas kerja, dan ABK juga diajarkan untuk berani bermimpi dan bercita-cita. Dengan adanya harapan, anak akan menjadi semangat dan merasa hidupnya berarti. Yang kedua ialah model pelayanan untuk layanan konseli ABK. Yang pertama, model segresi adalah pemberian kesempatan hak pendidikan seperti sekolah LSB, sekolah autis, dan sekolah khusus lainnya. Yang kedua, model kelas khusus. Model kelas khusus ini diberikan sesuai pelajaran normal di kelas, atau anak ini berada di kelas khusus pada saat tertentu, lalu dikembalikan lagi pada kelas normal biasa. Dan apabila anak tersebut memang harus mengenyam pendidikan di sekolah khusus, maka harus menggunakan kebijakan agar anak tersebut tidak menderita dengan penanganan yang kurang tepat. Yang ketiga, yaitu model kelas kunjung. Model ini lebih ditunjukkan untuk daerah-daerah yang susah dijangkau, seperti di daerah pegunungan, daerah yang dipisahkan oleh hutan, sungai, dan laut. Selanjutnya ialah sekolah terpadu. Sekolah terpadu ialah sekolah umum, tetapi menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir atau yang E ialah sekolah inklusi, di mana sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama, yang mana sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, bermutu, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.